Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita hingga pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Nah, syukran. Tayyib, kita masih membahas buku 35 Amal Pelebur Dosa. Kalau dalam judul aslinya buku ini adalah Khamsatun wa thalathuna sababan li ghufrani dzunubi fi dha'il kitabi was sunnah. Ada 35 sebab-sebab ya penghapus dosa ya, yang dikarang oleh Fatin binti Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala. Baik, pertemuan terakhir kita sampai di amalan yang ke-15, yaitu tentang musibah yang menimpa seorang muslim, di mana di situ setiap musibah yang menimpa pada seorang muslim itu dapat menggugurkan dosa jika dia mau bersabar ya. Tapi sebaliknya, dia akan mendapat siksa jika dia tidak mau bersabar. Karena tingkatan orang yang menghadapi musibah itu, yang menjerumuskan dia kepada dosa itu, jika dia tidak ridho terhadap musibah yang menimpa pada dirinya. Begitu. Kita akan lanjutkan di amal yang ke-16, yaitu amal yang dapat menggugurkan dosa adalah berwudu. Jadi kita tahu bahwa wudhu itu dapat menggugurkan atau dapat membersihkan kotoran kita ya, kotoran yang bersifat hadath. Karena seseorang dianggap suci jika dia telah berwudhu. Sebab kalau seseorang belum berwudu maka dia dianggap sebagai orang yang berhadas. Sehingga jika dia mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak akan diterima. Jadi sebatas pemahaman kita bahwa wudu itu dapat membersihkan hadas kita. Namun ternyata bukan cuman dari sisi fisiknya saja manfaat wudhu itu untuk membersihkan hadas, tapi ternyata dari sisi batiniah pun wudhu ini dapat membersihkan segala jenis kekotoran dan kekeruhan ya. Di antaranya adalah kekotoran dosa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, pertama yang dinukil dari Imam Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian saya tunjukkan pada perkara yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?
Qala maka Abu Hurairah menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu pada saat jiwa membenci untuk berwudu. Artinya di saat-saat kita ini malas untuk melaksanakan wudu, ya. Kapan itu terjadi? Terjadi mungkin di malam hari atau saat di mana cuaca itu sedang dingin-dinginnya. Maka pada saat itu terkadang kita malas untuk berwudu. Maka bagi siapa yang dia tetap melaksanakan wudu dengan menyempurnakan wudunya tersebut, maka ini merupakan salah satu jalan penghapus dosa kita. Wa kathratul khuta ilal masjid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Wa intidharu sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat ke sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, yang demikian itu dianggap sebagai ribat, yaitu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Ini hadis yang menunjukkan bahwa wudu ini dapat menghapus dosa dan juga mengangkat derajat kita, begitu ya. Baik, di dalam hadis lain, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini lebih dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'al abdul muslimu, apabila seorang muslim itu berwudu, faghasala wajhahu, kemudian ia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha ainuhu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Maka dosa yang disebabkan pandangan mata, mungkin melihat hal-hal yang diharamkan Allah, ya, melihat hal-hal yang bukan haknya, semua dosa-dosa pandangan mata itu akan hilang bersama air wudu atau bersama tetesan terakhir air wudu. Nah, ya. Fa idza ghassala yadayhi, dan apabila ia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha ma yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Maka dosa yang diperbuat tangannya, mungkin usil, ya, tiba-tiba mukul temannya, atau mungkin mengambil yang bukan haknya, atau menggeser sesuatu yang tadinya ada pada tempatnya. Sebagaimana contoh, kadang kita tidak sadar saat kita ingin masuk masjid, kemudian kok enggak ada tempat untuk naruh sendal kita. Nah, kita geser itu sendal orang lain, sampai sendal orang lain itu yang tadinya rapi menjadi tidak rapi lagi. Kecuali kalau memang masih ada space. Tapi kalau enggak ada, kemudian kita ambil tempat sendal orang lain, hati-hati. Maka ini bagian daripada kezaliman, ya. Perkara yang ringan itu bisa berakibat fatal, ya. Nah, dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan kedua tangan kita, saat kedua tangan kita itu dibasuh dengan air wudu, maka dosa-dosanya tersebut akan hilang bersama air wudu atau bersama tetesan air terakhir, gitu. Fa idza ghassala rijlaihi, dan ketika membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Saat dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah atau hilanglah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Mungkin saat dia melangkah ke tempat-tempat maksiat, atau kakinya usil nendang-nendang temannya, ya.
Itu perbuatan kesalahan, perbuatan dosa. Maka dengan kita basuh air wudu tersebut, dosa-dosa kedua kaki kita itu berguguran. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunubi, sehingga selesai dia berwudu maka dirinya dalam keadaan suci dari dosa. Subhanallah, ya. Nah, ini merupakan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak rugi bagi kita jika kita belajar bagaimana tata cara wudu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dengan menyempurnakannya. Bagaimana kita berkumur, bagaimana kita istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, wal istinthar, dan mengeluarkan air dari hidung. Saat kita membasuh muka kita, mana yang dimaksud dengan muka, ya. Kemudian ketika kita membasuh kedua tangan kita, ditambah dengan sunnah-sunnahnya, yaitu menyela-nyela jari jemari kita. Kemudian saat kita membasuh kepala kita dan diikuti dengan kedua telinga kita serta kedua kaki kita dengan sempurna, maka dari situ dosa-dosa fisik kita yang pernah kita lakukan, yang kita gunakan dengan anggota tubuh kita, anggota wudu kita, maka itu semuanya akan terhapuskan dengan air wudu yang kita basuh pada setiap anggotanya, ya. Jadi amalan ini amalan yang sangat ringan, maka sangat rugi pula bagi siapa saja yang dia meninggalkan wudu, ya. Padahal salah satu daripada sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat, diantaranya adalah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, sampai bunyi terompahnya itu terdengar di surga karena dia selalu menjaga wudunya, ya. Saat dia batal dari wudunya, maka dia berwudu kembali, lalu setelah itu dia mengerjakan sholat 2 rakaat, ya. Jadi dia selalu menjaga wudunya. Saat dia berhadas langsung berwudu kembali, ya. Jadi suka dengan berwudu, ya. Sehingga, ya, dari situ kita akan bisa terjaga, begitu, ya. Nah, ada satu nukilan yang kami sebutkan, ya, sekilas saja secara sepintas, ya. Saya nukil dari perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, bahwa bersuci itu ada 4 tingkatan, ya. Tingkatan yang pertama itu adalah dia dapat membersihkan anggota badan kita, ya, dari hal-hal, dari hadas dan kotoran. Kemudian yang kedua adalah dia dapat membersihkan dari kemaksiatan dan dosa. Tingkatan yang ketiga, dia dapat membersihkan hati dari akhlak-akhlak buruk dan tercela. Dan yang keempat adalah dia akan membersihkan sir dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tingkatan di dalam bersuci. Sehingga sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, ya, jangan tinggalkan untuk selalu bersuci, ya. Karena tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang dosanya itu bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu amalan yang ke-16, merutinkan wudu. Kemudian amal yang berikutnya, amal yang ke-17, yaitu membersamai dengan melaksanakan sholat. Setelah berwudu lalu melaksanakan sholat, ya. Nah, ini sholat secara umum, ya. Sholat secara umum bisa kita katakan adalah sholat sunnah wudu. Ada riwayat dari Atha bin Yazid dari Humran. Ia pernah berkata bahwa saya melihat Utsman bin Affan berwudu. Nah,
Utsman bin Affan ini mempraktekkan dengan membasuh kedua tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, lalu membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, lalu tangan kiri sampai siku 3 kali. Jadi bukan tangan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, tidak, tapi tangan kanan dulu 3 kali, baru setelah itu tangan kiri 3 kali, seperti itu ya. Kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya 3 kali, lalu kaki kirinya 3 kali. Kemudian beliau berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wudu saya ini. Jadi seakan-akan Utsman bin Affan itu saat beliau berwudu dan dilihat oleh Atha bin Yazid, maka beliau mencoba mempraktekkan yang beliau pernah lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan Utsman adalah ya untuk mengajarkan kepada Atha bin Yazid. Sehingga setelah dipraktekkan oleh Utsman bin Affan dalam wudu tersebut, maka Utsman mengatakan bahwa aku melihat Rasulullah berwudu seperti aku berwudu seperti ini. Lalu kemudian Utsman menyambung, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawadda'a wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Jadi tata caranya bagaimana membasuh muka, bagaimana membasuh kedua tangan, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tsumma yusalli rak'ataini, kemudian setelah berwudu dia salat 2 rakaat. La yuhadditsu nafsahu fihi ma bi syai', yang dimana tanpa bicara pada dirinya sendiri, illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, melainkan dosa-dosa yang lalu itu akan dihapus dengan wudunya tersebut serta mengerjakan ibadah sholat, ya. Jadi dengan mengerjakan amalan ini dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini petunjuk hadis yang pertama berkaitan dengan amalan melaksanakan salat setelah wudu, yaitu dapat menghapus dosa kita. Kemudian ada satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ia pernah menceritakan ada seorang laki-laki, dia adalah seorang pedagang, ya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tapi dalam riwayat Imam Ahmad lebih dilengkapi dengan sebab keluarnya hadis tersebut, ya. Sebab keluarnya hadis ini. Jadi saat di mana ada seorang laki-laki, dia seorang pedagang. Kemudian ada seorang wanita yang ternyata wanita ini adalah istri seorang mujahid, yang dimana suaminya sedang berjihad di jalan Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad itu, ini sang wanita membeli sesuatu kepada laki-laki tersebut. Nah, karena sang laki-laki ini tertarik, lalu kemudian sang laki-laki pedagang ini mengajak sang perempuan ini untuk berbuat maksiat, sehingga dilakukanlah di sebuah tempat tapi tanpa jima, ya, berbuat asusila lah terhadap wanita tersebut, tapi tidak sampai kepada zina, ya, zina yang sesungguhnya, ya. Lalu kemudian dia sadar bahwa itu perbuatan dosa. Akhirnya dia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Maka Umar menyuruh untuk agar dia datang kepada Abu Bakar. Ketika seorang laki-laki ini datang kepada Abu Bakar menceritakan apa yang dia lakukan, Abu Bakar menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian diceritakanlah perbuatan tersebut, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengindahkannya. Ya. Artinya Rasulullah cuek sajalah. Terus dikejar oleh orang itu, ya Rasulullah, bagaimana ini, saya telah berbuat dosa ya Rasulullah. Rasulullah diam aja. Terus sampai 3 kali ditanya
Rasulullah ditanya demikian, maka turunlah firman Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 114 yang hal itu kemudian dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki tersebut. Kata beliau, aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail, dan dirikanlah salat pada pagi dan petang, ya, dan pada sebagian permulaan malam, ya. Innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dzalika dzikra lidzakirin, yang demikian itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat, ya. Maka laki-laki tersebut bertanya, ya Rasulullah, apakah ayat ini turun karena sebab aku? Jawab Rasulullah, bagi siapa saja dari umatku yang melakukannya, ya. Artinya adalah bahwa setiap dosa yang kita kerjakan, maka itu bisa terhapus dengan kebaikan yang kita kerjakan pula, ya. Nah, di antara kebaikan tersebut adalah mendirikan sholat, ya. Jadi bahasa mudahnya adalah bahwa sholat itu dapat menghapus dosa-dosa kita, ya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu, artinya setelah kau mengerjakan perbuatan buruk, kau tahu itu perbuatan buruk, kau tahu itu perbuatan dosa, ya. Sehingga kau kerjakan ke perbuatan baik untuk menutupi perbuatan burukmu itu. Kata Nabi, tamhuha, perbuatan baikmu itu akan menghapus perbuatan buruk yang kau kerjakan, ya. Jadi salah satu daripada bentuk bertaubatnya kita kepada Allah atas dosa yang kita lakukan adalah dengan memperbanyak amal soleh, ya. Di antaranya salah satunya ya adalah dengan selalu memperbanyak mengerjakan sholat, begitu, ya. Taib. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ada satu riwayat lagi yang disebutkan oleh Abu Umamah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid bersama kami, kata Abu Umamah, tiba-tiba seseorang datang dan dia berkata, ya Rasulullah, aku telah melanggar hukum Allah, maka hukumlah aku. Rasulullah diam. Lalu dia ulangi hal tersebut berkali-kali, ya, agar supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menghukum dia atas perbuatan yang telah dia lakukan, ya. Tapi Rasulullah masih diam. Kemudian sholat didirikan dan kemudian sholat selesai. Setelah itu Abu Umamah berkata, lelaki tersebut mengikuti Rasulullah dan Abu Umamah pun mengikuti mereka berdua, ingin tahu apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ditanya terus-menerus, beliau menjawab, bukankah tatkala engkau keluar dari rumahmu dalam keadaan sudah berwudu dan engkau memperbagus wudumu? Ia menjawab, betul ya Rasulullah. Beliau berkata, kemudian bukankah engkau salat bersama kami? Dia menjawab, betul wahai Rasulullah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah telah mengampuni dosamu, ya. Jadi dengan kita berjalannya dari rumah menuju ke masjid, lalu kemudian di masjid kita mengerjakan sholat, maka dengan mengerjakan sholat tersebutlah dosa-dosa kita diampuni. Seperti itu, ya. Taib. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa ternyata rutinitas kita yang itu menjadi satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban kita yang lain,
Satu sisi dia memiliki keutamaan dapat menghapus dosa-dosa kita. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah benar dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita mengerjakan sholat tersebut? Kemudian muncul pertanyaan lagi, apakah sholat kita sudah sempurna sehingga dapat menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan? Kemudian muncul pertanyaan lagi, apakah sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Uang keseharian kita saja yang kita konsumsi adalah barang-barang dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini harusnya menjadi pertanyaan yang kita bisa jawab sendiri, ya, dengan cara apa? Memperbaiki ibadah sholat kita dan hal-hal yang dapat merusak ibadah sholat kita. Kenapa? Karena Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Bukhari, beliau menerangkan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis terkait dengan bahwa sholat itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Apa kata beliau? Yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, janganlah kalian tertipu. Janganlah kalian tertipu, karena terkait dengan hadis ini ia mempunyai 4 pengertian. Pertama, jangan beranggapan bahwa semua dosa terampuni dengan sekedar sholat, sehingga kita akan mudah sekali untuk melakukan berbagai macam dosa. Anggap apa, antar sholat juga dosa kita terampuni kok, Karena sholat yang bisa mengampuni dosa adalah sholat yang diterima. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah sholat kita diterima oleh Allah? Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apakah sholat kita ini diterima atau tidak. Sehingga jangan tertipu dengan kepedean kita bahwa pasti dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga jangan pesimis, jangan berputus asa. Kita yakin Allah itu zat yang maha pengampun. Sehingga dari penyataannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang pertama ini, bukan berarti kita tidak yakin dengan Rabb yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Tapi yang diinginkan oleh beliau adalah untuk memperbaiki sholat kita, agar supaya benar-benar sholat kita ini dapat memberikan manfaat, yaitu menghapus dosa-dosa kita. Begitu jamaah. Baik. Yang kedua, jangan tertipu, karena dosa yang dapat dihapus dengan sholat itu hanya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Sehingga jangan sampai di antara kita, enggak apa-apalah zina, enggak apa-apa minum khamr, enggak apa-apa menipu, enggak apa-apa main judi, apalagi ada bola nih, enggak apa-apa mencuri, dan dosa-dosa besar yang lainnya, dengan beranggapan bahwa nanti juga kalau sholat dosanya dihapus. Tidak. Yang dimaksud dengan terhapusnya dosa dengan ibadah sholat itu adalah dosa-dosa kecil yang kita kerjakan, bukan dosa-dosa besar. Jadi begitu. Adapun dosa besar yang pernah kita lakukan jamaah,
maka kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan menghadirkan beberapa poin, yaitu menyesal, punya i'tikad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Ya. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga, jangan tertipu ya, dengan makna hadis ini secara umum. Karena apa? Di sini beliau menasihati jangan sering melakukan dosa kecil. Karena apa? Karena dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. Misal, ya, dosa kecil yang kita lakukan, contohnya adalah ya, mungkin melakukan hal-hal yang kita kerjakan dalam keadaan tidak sengaja. Tapi hal tersebut dilakukan lagi berkali-kali. Dosa kecil itu bisa menjadi besar karena beberapa sebab. Pertama, dilakukan terus-menerus. Yang kedua adalah dengan meremehkan dosa tersebut. Sehingga yang tadinya dia dosanya dianggap kecil, maka dia akan menjadi besar. Sebab karena meremehkan dosa tersebut ataupun diulangi berkali-kali. Begitu. Dan yang keempat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bahwa ini hanya khusus bagi orang-orang yang taat. Adapun orang yang berkelimang dosa tidak akan mendapatkannya. Jadi khusus bagi mereka yang tiba-tiba lalai, lupa dia melakukan perbuatan dosa tersebut, sehingga dengan dia melaksanakan sholat, dosanya akan dihapuskan. Tapi bagi orang yang lalai, ya, ternyata sholat pun tidak dia kerjakan. Ya. Ternyata dia pun tidak sadar bahwa dosa yang telah dia kerjakan itu sudah sangat banyak sekali dan dia acuh tak acuh terhadap dosa tersebut. Nah, bagi orang-orang yang tidak taat seperti ini, ya tentunya mereka tidak akan mendapatkan penghapusan dosa. Jadi kesimpulan secara umumnya adalah bahwa terkait dengan hadis Nabi tentang ibadah sholat itu dapat menghapuskan dosa adalah bagi dosa-dosa kecil yang kita kerjakan tanpa dilakukan dengan terus-menerus dan juga tanpa dilakukan dengan cara meremehkannya. Ya. Sehingga dari situ dosa kita akan terhapus. Ya sama juga dengan wudu, ya. Wudu, sholat itu semuanya ya tergantung dengan pribadi kita. Ya sehingga tentunya setiap ibadah yang kita kerjakan selalu memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan amal soleh kita itu sebagai pelebur dari dosa-dosa kita. Begitu. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Kemudian amal yang ke-18, ya. Ini berurutan karena pertama wudu, kemudian setelah wudu mengerjakan sholat. Amal yang ke-18 ini adalah melangkahkan kaki untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi kita melangkahkan kaki kita dari rumah untuk menuju ke masjid, ya. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itu diterangkan dan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke rumah di antara rumah-rumah Allah, artinya ke masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk mengerjakan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah, tentunya sholat. Karena ibadah yang wajib dikerjakan di masjid itu adalah sholat.
kanat khutwatahu, maka setiap dua langkahnya, ihdahuma, salah satu dari dua langkah tersebut, tahuttu khati'atan, dapat menghapus kesalahan. Wal ukhra, dan langkah yang satunya, tarfa'u darajatan, itu akan mengangkat satu derajat. Jadi semakin banyak langkah kita untuk mendatangi masjid, maka semakin banyak pula dosa yang diampuni dan derajat yang ditinggikan. Sehingga bersungguh-sungguhlah jamaah, ya, berjalan kaki bersungguh-sungguh untuk menuju ke masjid. Jangan malas, ya. Karena ini merupakan kebaikan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan kakinya untuk menuju ke masjid, berarti Allah sedang ingin memberikan kebaikan pada dirinya. Kenapa? Karena masih banyak dari kaum muslimin yang rumahnya didekatkan dengan masjid, tapi dia sangat berat sekali untuk melangkahkan kakinya untuk menuju ke masjid dalam rangka mengerjakan kewajiban, yaitu sholat berjamaah, ya. Sehingga bagi yang rumahnya jauh kok bisa sampai ke sini atau ke masjid, maka Allah sedang berikan kebaikan bagi dirinya. Dulu pernah ada kabilah ataupun satu kelompok, ya, dari Bani Salimah, ya. Kalau istilah kita itu sekarang apa ya, satu keluarga besar lah, satu marga gitu. Kalau dulu itu orang-orang Arab itu setiap marga itu berkumpul dalam satu tempat sendiri-sendiri mereka. Nah, ada keluarga Bani Salimah yang rumahnya itu jauh dari Masjid Nabi SAW. Tapi mereka tidak pernah telat untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi. Luar biasa, ya. Sejauh itu rumahnya, tapi tidak pernah telat untuk ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Nah, ada satu sahabat yang memberikan masukan kepada keluarga Bani Salimah ini. Coba kalau rumahmu yang jauh itu kalian jual saja, lalu kemudian kalian berikan tanah atau rumah di dekat dengan masjid Nabi, sehingga memudahkan kalian untuk mendatangi masjid. Nah, sempat terpengaruh juga ini Bani Salimah. Nah, hal tersebut didengar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memberikan motivasi dan support kepada Bani Salimah ini dengan mengatakan, ya Bani Salimah, diyarukum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, rumah-rumah kalian yang jauh itu akan ditulis nanti jejak-jejak kalian. Langkah-langkah kalian itu akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga mendengar sabda Nabi SAW demikian, maka Bani Salimah tidak jadi untuk menjual rumahnya, ya. Sehingga semakin jauh kita melangkahkan kedua kaki kita untuk menuju ke masjid, ya disitulah semakin besar pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak pula dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya milih yang mana, Pak? Mau yang rumahnya jauh dari masjid, ya, atau yang dekat dengan masjid, ya? Tentunya ya kalau ada yang lebih dekat dengan masjid, begitu. Karena terkadang kalau sudah jauh, ya, syaitannya lebih kuat untuk menggoda kita untuk tidak datang ke masjid, ya. Jadi begitu, ya. Tapi dengan adanya motivasi dari Nabi kita alaihissalam, kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan ketika kita melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid. Maka tentunya yang jauh pun jangan sampai loyo untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid, ya. Jadi seperti itu, ya. Karena ya sekali lagi, itulah, ya, terkadang orang-orang yang jauh dari masjid justru malah berdatangan. Saya tinggal di daerah Krukut,
ya. Di situ ada masjid, saya tinggal di dekat situ ya. Kebanyakan jamaahnya itu yang jauh dari masjid rumahnya ya. Jadi banyak jamaah-jamaah yang berdatangan itu yang rumahnya jauh dari masjid tersebut. Justru yang dekat-dekat dengan masjid itu mereka justru malah jarang untuk mendatangi masjid ya. Sebaliknya seperti itu ya. Sehingga sangat disayangkan sekali bagi mereka yang seharusnya meramaikan masjid setempat, justru dia malah meninggalkan masjid setempat dan mencari masjid yang lebih jauh dari tempat tinggalnya. Jadi begitu ya. Makanya beberapa ulama kontemporer diantaranya adalah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang bagaimana sikap kita ketika kita mencari masjid-masjid yang tempatnya jauh sedangkan di dekat rumah kita sendiri ada masjid, maka kata beliau ini merupakan salah satu di antara kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ya. Justru mereka tidak memakmurkan ya, dan meramaikan masjid setempat. Mereka justru malah mencari masjid-masjid yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Makanya tadi dikatakan bahwa ya kalau ada masjid yang lebih dekat ya justru kita malah harus meramaikan ke masjid yang lebih dekat tersebut. Enggak Ustadz, kan kata Ustadz semakin jauh masjidnya, semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak pula dosa yang terhapus. Ya silakan, enggak apa-apa kalau antum rumahnya depan Masjid Al-Hidayah ini, antum muter dulu ya. Muter ke jalan besar dulu, baru ke sini berangkatnya ya lebih awal 1 jam sebelum adzan. Nah, begitu. Kalau antum mau, kan seperti itu ya. Jangan dengan alasan itu kemudian masjid yang dekat dengan antum tinggalkan. Nah begitu dah. Itulah 3 amalan pada pagi hari ini yang kita bahas, satu dengan yang lainnya masih ada kaitannya ya. Dan insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya terkait dengan amalan-amalan yang dapat menghapus ataupun menggugurkan dosa kita. Wallahu taala alam bisawab. Baik, mungkin jika ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, monggo silakan. Iya, silakan, Pak. Ya, jenengan. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, berkaitan dengan amalan yang ke-16 mengenai berwudu. Naam. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah atau sahkah sholat kita bila kita setelah selesai mandi bersih tanpa berwudu kembali? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini pembahasan terkait dengan masalah fikih ya. Bolehkah ketika kita setelah mandi kemudian kita tidak perlu berwudu lalu kemudian kita mengerjakan sholat langsung? Pertanyaannya, mandi yang kita kerjakan mandi apa dulu? Karena mandi yang kita kerjakan itu ada 2 jenis. Pertama, mandi yang menjadi kebiasaan kita untuk membersihkan badan saja. Ataupun ketika kita panas kita mandi untuk mendinginkan tubuh kita. Dengan mandi yang kita kerjakan untuk mengangkat hadas besar, yaitu ketika kita junub ya. Nah, jika mandi yang kita kerjakan adalah mandi untuk mengangkat hadas besar, ya tentunya hadas kecil pun terangkat. Hadas kecil itu apa sih Pak? Hadas kecil itu misalnya buang air kecil ataupun buang air besar. Itu yang disebut dengan hadas kecil. Kalau hadas besar itu adalah junub.
Ketika kita mengangkat hadas besar, tentunya hadas kecil pun terangkat. Jadi yang diperbolehkan untuk kita tidak wudhu lagi itu setelah kita mandi junub atau mandi besar. Nah baru kita boleh ya, tidak perlu berwudhu, kita langsung mengerjakan sholat. Nah sekarang pertanyaannya lagi adalah bahwa di dalam mandi besar itu ada wudhunya, ada sebagian juga yang tidak ada wudhunya. Nah kalau ada wudhunya kan sudah jelas berarti kita tidak perlu wudhu lagi. Nah bagaimana Ustadz yang tidak ada wudhunya? Ya tetap meskipun tidak ada wudhunya, karena yang antum niatkan itu mengangkat hadas besar. Karena hadas besar itu tidak bisa terangkat kecuali dengan mandi. Bisa enggak dengan wudhu? Hadas besar antum habis junub atau ibu-ibu habis haid, kemudian cuman wudhu saja cukup apa tidak? Enggak cukup, harus dengan mandi. Nah sehingga ketika hadas besar terangkat ya tentunya hadas kecil pun terangkat. Jadi meskipun tidak diawali dengan wudhu dalam mandi junub kita, maka tetap sah kita mengerjakan salat tanpa disertai dengan wudhu, seperti itu ya. Loh Ustaz kan harus dengan wudhu kalau kita mandi. Enggak, wudhu dalam mandi junub itu sunnah ya, bukan syarat. Wudhu dalam mandi junub itu sunnah bukan syarat, sehingga tidak berwudhu pun tetap mandi kita sah dan sudah mengangkat hadas besar. Kalau dengan wudhu yaitu lebih sempurna, seperti itu ya. Tayyib. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah sama nilai pahalanya bagi kami perempuan melangkahkan kaki ke masjid hanya untuk kajian saja dengan kaki-kaki yang melangkahkan ke masjid untuk sholat? Tayyib. Sama atau tidak ya? Tentunya kalau berdasarkan dalil yang ada tidak sama. Tapi kalau kita mau merujuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan melangkahkan kaki kita untuk mengikuti majlis ilmu, perlu diketahui di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata, dan para malaikat dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, hattal hitan, sampai binatang-binatang yang ada di lautan, mereka la yustaghfaru li talibil ilmi, akan memintakan ampun kepada para penuntut ilmu ya. Jadi keluarnya kita untuk menuntut ilmu, langkah kaki kita untuk menuntut ilmu, maka semua makhluk kecuali jin dan manusia yang punya akal, maka mereka memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah ya. Kemudian diantaranya lagi Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, untuk berjalan dari rumah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, lalu kemudian berjalan untuk menuntut ilmu, diniatkan untuk menuntut ilmu, maka dalam rangka menuntut ilmu tersebutlah Allah akan mudahkan baginya jalan untuk ke surga. Jadi begitu ya. Antara pertanyaan sama atau tidak, tentunya masing-masing memiliki dalil yang dijelaskan ya, di dalam syariat ini, dan tentunya masing-masing memiliki keutamaan yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak perlu berkecil hati bagi para ibu-ibu, bagi para akhwat ya, yang mereka mendapatkan keringanan untuk melaksanakan sholat wajib itu di rumah ya. Karena bagi para wanita sebaik-baik sholat mereka adalah di rumah.
Nah, boleh enggak mengerjakannya di masjid? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, asal terhindar dari fitnah. Seperti ditutup seperti ini, kemudian tempat masuknya itu berbeda dengan tempat masuknya kaum laki-laki, maka tidak mengapa. Ya. Dan tentunya atas izin suami pula. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika mendatangi ke masjid, ya sama, para wanita ini mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya ya laki-laki juga saat melangkahkan kakinya ke masjid. Jadi seperti itu ya. Jadi masing-masing memiliki fadilah ataupun keutamaan yang disebutkan di dalam beberapa nas atau dalil yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mencari yang lebih jauh, sebenarnya mencari yang lebih mendekati sunnah, sedangkan di depan rumah kita jauh dari sunnah. Apa itu juga diperbolehkan, Ustadz? Dan bagaimana ketika orang-orang di sekitar rumah kita itu bertanya, kenapa Pak kok sekarang jarang muncul di masjid ini? Kok sholatnya lebih milih yang jauh, bagaimana kita bersikap, Ustadz? Kalau semua dari kita yang sudah mengenal sunnah, mengenal agama dengan baik, justru malah menjauhi masjid-masjid yang dalam tanda kutip ya, kalau dikatakan tidak mengenal sunnah ya tetap mereka mengenal sunnah ya. Buktinya juga rukuknya sama seperti kita, sujudnya sama seperti kita. Mungkin terkadang, jadi kalau dikatakan tidak mengenal sunnah ya ini terlalu berlebihan. Tidak seperti itu. Terkadang ya ada beberapa sunnah-sunnah yang mereka tinggalkan ya. Ada beberapa dari kewajiban-kewajiban yang mereka tinggalkan. Justru malah mereka mengamalkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama ya. Tidak ada kaitannya dengan nas ataupun dalil-dalil yang ada. Kita katakan begitu saja. Baik. Kalau hanya alasannya seperti itu, maka itu tidak dibenarkan. Ya. Tapi kalau dengan alasan bahwa karena di masjid tersebut sekaligus kita ingin menghadiri majelis ilmu, itu tidak mengapa. Ya. Karena yang seharusnya kita ramaikan itu adalah masjid-masjid setempat kita. Sehingga jika bukan karena kita yang memberikan teladan kepada mereka bagaimana salat itu yang benar, tata cara rukuk dan sujud yang benar secara tumak nina itu bagaimana, maka di masjid setempat kita tidak ada perubahannya. Sehingga seharusnya kita ini menjadi pelopor dalam amal soleh dan kebaikan. Mungkin tidak dengan menyampaikan itu kepada masyarakat setempat kita, tapi paling tidak dengan bukti praktek yang kita kerjakan setiap hari yang menampilkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi menjadi tanda tanya bagi mereka sehingga mereka mau bertanya kepada kita. Jadi begitu Pak ya, ayo hidupkan di setiap tempat, jangan justru malah ditinggalkan. Apalagi bermuamalah dengan tetangga dan masyarakat setempat kita. Ini merupakan salah satu daripada anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin yang dia mau bergaul dengan masyarakatnya serta dia mau bersabar, mungkin ada masyarakatnya yang tidak baik kepadanya, itu lebih baik dibanding seorang mukmin yang dia tidak mau bergaul dengan masyarakatnya. Dan karena dia tidak mau bersabar atas keburukan masyarakatnya. Jadi seperti itu Pak ya. Sekali lagi bahwa kalau memang ada alasan syar'inya, ada kajian dan lain sebagainya bisa. Tapi kalau tidak, akan lebih baik kita ramaikan masjid-masjid setempat itu terlebih dahulu. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, silahkan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya terkait amal yang ke-16 berwudu. Bagaimana kiat-kiat kita agar kita bisa terus menjaga wudu ya? Karena buat saya pribadi ini sesuatu yang agak sulit untuk bisa menjaga wudu. Gitu. Nah, mungkin Pak Ustadz punya kiat-kiat tersendiri untuk kita bisa istiqomah menjaga wudu seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Taib. Sebenarnya tidak hanya wudu mungkin ya, mungkin semua ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana sih kiat kita agar bisa istiqomah dalam satu amalan mungkin? Di antaranya mungkin menjaga wudu ataupun amalan-amalan yang lainnya, misal menjaga qiyamul lail atau menjaga sholat duha ataupun merutinkan sedekah. Nah, ini kan bagian daripada amalan-amalan yang kita ini pengen sekali istiqomah dalam mengerjakannya. Nah, sebenarnya simpel Pak. Dalam hal istiqomah itu, pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga niat kita. Ya. Selama niat kita karena Allah, pasti istiqomah. Ya. Apapun nanti keadaan apapun yang menimpa dan menerpa pada kita, pasti kita masih tetap istiqomah mengerjakannya. Karena niatnya Allah, bukan karena yang lainnya. Ya, itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mengetahui hikmah di balik setiap ibadah yang kita kerjakan tersebut. Salah satunya apa? Ya dengan cara mengetahui apa sih pahala yang kita dapatkan. Nah, di pagi hari ini kita sudah bahas bahwa ketika kita mampu untuk menjaga wudhu kita, kemudian setelah wudhu kita mampu untuk melaksanakan salat 2 rakaat, dari wudhunya saja itu sudah menghapus dosa-dosa kita. Wah, tentunya ini memberikan motivasi bagi kita untuk selalu menjaga wudhu Pak. Wah, saya harus berwudhu nih. Barangkali tadi ada dosa yang saya kerjakan, saya lalai, saya akan berwudhu. Seperti itu. Kemudian juga ya dari sisi lain setelah tadi terkait dengan dosa kita akan terhapus ya, akan terhapus dengan wudhu ya. Jadi dengan motivasi itu ya, sehingga kita akan semangat dalam mengerjakan wudhu tersebut. Jadi begitu Pak ya. Kemudian juga yang lain yaitu setelah itu kita mengerjakan sholat, bahwa ada hadis ketika Nabi SAW bertanya kepada Bilal bin Rabah, kok bisa-bisanya saya ini mendengarkan bunyi terompahmu di surga, loh kamu masih di dunia ya Bilal? Amalan apa yang spesial di dalam Islam yang kamu kerjakan? Kata Bilal, enggak ada yang Rasulullah, kecuali aku menjaga wudhuku, lalu kemudian setiap setelah wudhu itu aku kerjakan sholat 2 rakaat. Cuman itu, sehingga apa? Menyebabkan Rasulullah mendengar bunyi terompahnya Bilal itu di surga. Nah ini kan motivasi juga Pak. Wah iya. Jadi kalau saya enggak berwudu ya, saya jadi lalai dalam berwudu, waduh saya enggak mendapatkan keutamaan itu semuanya. Jadi terkadang hal-hal yang seperti ini ya bisa memberikan motivasi kepada kita. Dan ini tentunya yang terpenting, tidak kalah pentingnya dari niat. Tapi yang paling utama harus niat, itu paling utama terlebih dahulu. Setelah itu mengilmui, sehingga ketika kita mengilmui ini memberikan motivasi sangat besar sekali bagi kita. Ya kita analogikanlah secara umum dalam kehidupan kita Pak. Saat dimana kita ingin bekerja di satu perusahaan, lalu bos mengatakan sebelum kita bekerja, kamu mau tahu gaji di sini berapa? Gaji di sini 5 juta sebulan. Tapi kalau kamu rajin, saya tambah menjadi 10 juta. Kira-kira memberikan motivasi enggak buat kita? Pasti. Sehingga kita akan giat untuk bekerja di perusahaan yang dimana kita bekerja di tempat tersebut. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Monggo, antum silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi menghapuskan dosa salah satunya melangkahkan kaki ke masjid ya Ustaz. Apa ada tambahan lagi untuk mensiarkan Islam, jalan ke masjid dengan 3S, senyum, sapa, salam? Apa ada tambahan lagi apa tidak Pak Ustaz? Tayyib, ya, bagus pertanyaannya. Ada nggak tambahan lagi, ya, untuk agar kita juga mendapatkan keutamaan selain juga kita melangkahkan kaki ke masjid, kemudian di jalan kita senyum, kemudian saling sapa dan saling salam. Ini bab lain. Ini bab lain. Namun jika digabungkan maka tentunya ini akan lebih baik, ya. Jangan sampai orang mau mendatangi masjid untuk sholat mukanya cemberut, ya. Mau kemana Mas? Diem aja, ya. Banyak utang ya Mas? Diem aja, kan gitu, ya. Tetap kita harus senyum, ya. Karena senyum kita dengan saudara kita sesama muslim itu sedekah. Sapa dan salam, memberikan salam alaman arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang enggak kau kenal. Ini merupakan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu akan lebih menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita ikut sertakan dengan amalan-amalan yang lainnya. Seperti itu. Bagus Mas, antum senyum, ya. Senyum, jangan cemberut. Senang karena kita mau melangkah ke tempat di mana kita ingin melepaskan semua kepenatan kita dalam urusan dunia. Kita ingin setiap kelelahan dan keletihan dunia kita dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhirat kita. Seperti itu, ya. Harus senyum, semangat. Kemana? Ke masjid, ya. Diam aja dulu. Ya. Kenapa cemberut? Disuruh mak untuk ke masjid. Nah, enggak ikhlas kan. Jadi seperti itu, ya. Jadi adalah, ya. Ya terus begitu harus salam kalau perlu, ya. Kalau perlu modal sedikit, ya. Ajak tuh orang-orang yang ada samping jalan, ayo ke masjid. Ntar pulang kita ke warteg, nah begitu bisa, ya. Ntar pulang ke warteg gak apa-apa, sholat masjid dulu, ajarkan dia pulang ke warteg. Saya punya cerita begitu dulu. Saya ngajar di satu tempat, ya, di satu tempat. Dulu ini bos dia jarang-jarang juga ke masjid kami gitu. Di 2012 kalau enggak 2013 ketemuan sama saya. Tolong Ustaz ngisi kajian setiap seminggu sekali, bahkan akhirnya jadi seminggu 2 kali. Isi kajian di kantor kami, itu kantor kargo itu. Dia letaknya di Kebon Jeruk 13 lah, ya belakang sana. Kalau antum tahu Paragon itu depannya itu, nah itu ke belakang sana. Hayam Muruk tapi ke belakang. Nah dia selalu bercerita kalau sholat subuh itu dia rajin datang ke masjid, bolak balik masjid dengan berjalan kaki. Dan suatu waktu, ya, dia ketemu dengan orang-orang yang cuma nongkrong saja, dia salami, assalamualaikum, datang ke masjid dia. Pulang kadang orangnya masih di situ, salamin lagi assalamualaikum. Kadang pulang dia setelah syuruk dia bawa makanan, ya, beli di jalan. Kemudian dikasihkan ke orang itu. Lama-lama orang-orang tersebut bisa ikut juga datang ke masjid bersama beliau. Subhanallah. Ya kan? Cuman hanya bermodalkan salam. Akhirnya apa? Mereka itu ikut beliau untuk datang ke masjid. Nah kebetulan dulu di zaman-zaman itu kami mengajar setiap pagi dari Senin sampai Jumat kajian Riyadhus Shalihin sampai selesai dulu satu kitab. Jadi mereka dapat tambahan ilmu setelah sholat subuh, tambahan ilmu. Sekarang subhanallah menjadi orang-orang yang rajin untuk berangkat ke masjid dengan wasilah beliau orang tersebut. Makanya dari situ Nabi SAW bersabda akhirnya, man dalla ala huda kana ajruhu mithlu ajri fa'ilihi walam yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa dengan sebab dia Allah kemudian dengan wasilah dia Allah memberikan petunjuk kepada orang lain,
maka yang pewasilah tersebut mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Seperti itu ya. Bagus, Masya Allah. Tayyib. Ada lagi? Naam, silakan. Izin Ustaz mau nanya, untuk baiknya gimana ya setelah berwudu itu kita perlu keringkan anggota badan kita atau dibiarkan kering dengan sendirinya aja Ustaz? Syukur Ustaz. Baik. Bahasanya kurang tepat kalau baiknya bagaimana. Nah, mungkin pertanyaannya dialihkan pada kalimat boleh tidak kita mengeringkan air bekas wudu dengan misalnya pengering ya, kalau mau punya hair dryer mungkin dengan hair dryer ya, ataupun dengan handuk begitu ya. Baik, kalau terkait dengan berwudu, air wudunya ya, dia kering ataupun tidak kering, dua-duanya baik seperti itu. Cuman yang jadi pertanyaan harusnya boleh nggak kita mengeringkan bekas air wudhu kita dengan menggunakan alat bantu misal handuk atau yang lain sebagainya. Maka hal tersebut diperbolehkan, tidak mengapa ya, diperbolehkan tidak mengapa. Misalnya kok basah, terlalu basah lalu kemudian kita elap dengan handuk, wah berarti nggak sampai tetes terakhir dong Ustadz. Nah, ya. Jadi itu hadis hanya sifatnya maknawi. Jadi bukan kemudian antum basahi, antum tungguin sampai tetes terakhir biar dosanya hilang semuanya. Nah, itu pun tidak, Pak. Tidak sedemikian juga ya. Tapi artinya kita boleh untuk mengelap ya, untuk mengelap anggota wudhu kita dengan menggunakan handuk andaikan itu diperlukan. Begitu ya. Andaikan enggak diperlukan ya, maka tidak perlu dielap. Seperti itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Makanya ya mungkin ya menjadi kesimpulan mana yang lebih baik ya. Ya tentunya tidak dilap, tapi kalaupun dilap itu pun tidak mengapa. Seperti itu, Mas. Wallahu alam bisawab. Cukup? Kalau cukup kita cukupkan ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.